Hai Joy, syarat buat Joy Joy. ya. Guys, ini kan kalian bikin lagunya sebenarnya udah mulai tahun berapa sih? 2020 ya? Bikin lagunya ya? Shakira sama Nuka ya? 2002, iya 2020 ya Nuk ya. Iya, Dari 2020. 2020. Bapak Nuka Dari lagi apa? 2020. Guys ya, berdiri duduk lagi. Iya, Nuka, Agak lagi sibuk ya kakak. serius. Udah kita ngobrol sama Shakira Iya, dulu kali Kita ya. ngobrol sama Shakira dulu deh. Shakira, waktu kamu bikin, kamu kan ketemu sama si Nuka itu di ini ajang pencarian bakat ya? Tahun berapa tuh? Di 2016? 2016 nggak sih itu ajang pencarian bakatnya pertama kali ketemu Nuka maksudnya? Ya, 2016 ya, 2016. Dari Betul. 2016. Terus habis itu kemudian, kenapa kok kamu itu waktu itu memutuskan untuk kolaborasi sama Nuka? Kamu nulis lagunya dulu baru ketemu Nuka? Atau pas ketemu Nuka, kayaknya kita bikin meant to be nih deh? Jadi dari situ tuh kenapa bisa duet bareng Nuka, karena emang yang pertama kita suka cover, terus sempat beberapa kali juga sambil cover gitu-gitu, dan akhirnya lagi di rumah Nuka waktu itu aku bilang lagi cover Rewrite the Stars-nya Zendaya sama Efren kan. Oke. Terus aku bilang, Nuk coba mainin progresi chord apa. Terus aku nyanyi dari awal sampai akhirnya gitu. Dan notasinya juga akhirnya beres gitu. Kurang lebih bikin lagunya 40 menitan, 35 menitan lah. Nah, kalau 30 menit sampai 45 menit itu kan sebenarnya dalam proses pembuatan lagu itu adalah waktu yang cukup singkat loh sebenarnya gitu kan. Waktu itu apa yang ada di pikiran kalian ketika akhirnya ngebuat Meant to Be ini jadi gitu? Luka mau jawab? Boleh. Yes. Boleh. Udah siap nih Nuka. Rapi banget mau ketemu kita. Rapi banget loh Nuka mau ketemu kita. Terima kasih Nuka ya. Bukan, dia mau ada project lagi. Oh iya. Gimana Nuka? Waktu itu bikin 40 menit, rasanya gimana? Dilepas lagi. Kayaknya salah warna kayaknya. Pertanyaannya apa tadi Kak? Gimana bikin lagu 40 menit waktu itu? Apa yang ada di pikiran kamu? Sebenarnya sih waktu itu kita cuma iseng-iseng, jadi kayak sambil karena pandemi juga kan, terus kita juga nggak bisa, kita waktu itu modelnya kayak lempar-lemparan file gitu. Jadi Nuka rekam vokal sama gitarnya, terus Nuka lempar ke Shakira, habis itu dia juga nambahin vokal dia sama instrumen piano, gitar juga, dan akhirnya udah jadi versi kasar nih. Nah, terus dikirim ke label Shakira waktu itu. Nah, udah habis itu pas didengerin, kita lagu ini tuh ada potensinya gitu, maksudnya kayak ada sesuatu yang spesial dari lagu ini. Dan waktu itu kita pembicaraannya belum serius, akhirnya setelah Nuka sempat keluar ke Solo, terus akhirnya waktu itu Nuka dikasih tahu kalau yang Meant to Be ini ternyata jadi kayak collab itu, dan akhirnya sekarang jadilah Meant to Be. Akhirnya muncullah kolaborasi Meant to Be ini berarti ya. Yes, benar. Tapi Bibi tuh penasaran banget gitu ya ke soal cerita yang diambil gitu dari single Meant to Be ini. Mungkin buat youngsters yang sekarang ini lagi gabungan mungkin juga masih belum paham juga maksud dari lagunya itu apa gitu. Tapi yang bikin kita berdua penasaran tuh adalah kenapa cerita itu yang diambil untuk akhirnya dijadiin single kalian, kolaborasi kalian berdua gitu. Shakira mungkin mau jawab. Shakira dulu. Oke lah. Kenapa bisa ngangkat temanya apa ya lagunya? Betul. Awal bikin itu apa yang aku pikirin itu mungkin sama juga kayak yang Luka pikirin ya. Kita tuh kayak menelaah kalau mental health itu it really matters, dan kayak belum ada beberapa lagu yang bisa mengangkat itu. Maksudnya belum ada lagu yang belum mengangkat itu gitu loh. Akhirnya kita kepikiran untuk mengangkat itu, dan kita juga kayak ngerasa punya masalah sendiri kan. Semua orang pasti punya masalah masing-masing dan don't know how to solve it maybe gitu. Tapi somehow nih si A dan si B itu ketemu dan mereka ngerasa meant to be karena mereka tuh complete each other gitu, saling melengkapi, saling support, saling lain-lain gitu. Jadi itulah mengapa mengangkat tema mental health.
mental health ya. Ketika kita punya masalah, terus habis itu kita merasa kayak ada orang lain yang bisa melengkapi kita, Betul. maka muncullah meant to be itu berarti ya. Betul. Kalau menurut Nuka gimana? Mungkin ada pendapat yang agak sedikit berbeda dari Shakira. Sebenarnya sama, karena waktu itu kita untuk ceritanya brainstorming bareng, terus juga kayaknya itu salah satu cerita yang cocok juga untuk diangkat. Kan sebenarnya mental health itu kan kasusnya luas gitu, dan mungkin kita sebagai Nuka di toko dan Shakira itu yang kenal lama sama Nuka tuh kayak salah satu cerita yang mudah dipahami. Jadi gimana kita pesan ke pendengar dan penonton tuh juga kita juga nggak terlalu berat juga untuk ceritanya, kan fokusnya pengen ke isi lagu biar segampang mungkin. Iya, bahkan ceritanya emang sampai banget ya, lagunya ke kita sampai banget ke hati. Waktu jadi videonya, first reactionnya kita lihat Nuka cukup terdiam ya, tepuk tangan aja. Shakira Jasmine menangis. Iya, kenapa tuh? Apa yang kamu rasain Shakira Jasmine pada saat itu? Oh, waktu awal recordingnya beres ya. Iya. I feel relieved aja, terus I feel so proud about myself. Sama Nuka juga, I'm proud of him juga. Terus udah gitu, kayak finally something that I can like put my heart into gitu loh. Bener-bener buat kita tuh buatnya pakai hati banget nih gitu loh. Bener-bener pakai dedikasi yang segitunya gitu loh. Jadi pas denger hasilnya sangat memuaskan sih. Kita sama-sama kayak wow, ini beyond our expectation, tapi kayak ya it's really cool. Yeah. Kalau Nuka gimana? Perasaannya pada saat itu dengerin lagunya jadi pertama kali? Gini dia. Gini. Gimana, Nuk? Ya, itu senang banget maksudnya, karena kan kita juga itu benar-benar kita bereksperimen banget maksudnya dari segi musik, terus juga kayak suasana yang dibangun di lagu itu, terus juga benar-benar yang kita mikir keras banget. Dan setelah denger hasil dari semua pemikiran tuh kayak akhirnya bisa jadi suatu masterpiece lah gitu, maksudnya yang kita dengar juga senang. Dan waktu itu kita berharap juga orang-orang yang denger tuh dapat juga pesannya, kan kita juga nggak mau buat musik itu terlalu rame gitu, jadi biar slow, santai, isu sendiri gitu. Dan sih sejauh ini sepertinya responnya positif semua. Puji Tuhan ya, semuanya baik, responnya luar Betul. biasa, dan juga rame banget MV-nya ya. Yes. Ada 2 music video yang udah dirilis, versi 8 menit dan juga versi 12 menit gitu. Betul. Kenapa kok akhirnya kalian ngebuat music video ini dengan 2 versi yang berbeda sih? Itu kayak strip version, apakah lanjutannya atau gimana tuh waktu itu bikinnya? Nuka atau aku? Shakira dulu boleh, Shakira dulu. Ganti-gantian kita ya. Boleh, Shakira dulu. Kenapa bisa gitu? Karena apa ya? Kalau misalnya 2 versi itu karena emang yang pertama versi originalnya, versi yang ada di seluruh digital streaming platform. Yang satu lagi strip version, which is more intimate, more dekat sama audience, terus more lagunya dibikin lebih ringan juga, jadi lebih fokus ke suara kita dan arti lagunya juga gitu. Kalau MV-nya kenapa 2 gitu? Dan itu tuh kayak lanjutan dari MV-nya. Jadi original version 8 menit itu ceritanya Nuka sama Shakira ini lagi berantem gitu kan, karena baru ketemu lagi, udah lama gak ketemu, berantem. Dan di strip version ini ceritanya itu kejadiannya setelah itu gitu loh. Nuka tuh udah nggak di toko Papong lagi, Nuka sekarang jadi barista di sebuah shop. Indie banget. Emang Nuka India di situ ya? Iya. Indie banget Indie emang. banget ya emang. Udah lagunya nggak mau dicampurin orang lain. Terus akhirnya jadi barista lagi. Oke, iya. Kalau Nuka ada ini nggak? Ada kesulitan nggak dalam berakting gitu ya? Kalau Shakira Jasmine beberapa kali lu sempat lihat tuh berakting. Kalau Nuka gimana? Nuka berakting bersama dengan Shakira Jasmine? Terus juga waktu itu setelah shoot video klip yang pertama itu Nuka
ada project film, jadi kita ngebentak buat pemanasan lah gitu. Dan sebenarnya sih gampang-gampang susah sih, Syukur, hai Kang Denny. karena Iya. juga siapa? Siapa saya kira? Ada Kang Denny Cagur. Oh, Kang Denny Cagur. Halo, Kang Denny. Jangan ditantang pantun ya kita ya. Jiper. Jangan. Lanjut Nuka, Lanjut. Kak. Lanjut, Kak. Oh iya, dari segi karakter kan juga nggak beda-beda jauh. Karakter Nuka sama tuh kayak lebih cuek, kayak lebih dari yang di Mbak. Nuka lebih kayak lebih asik, lebih santai, lebih kalem gitu. Jadi ya nggak beda jauh sih. Apalagi kan kalau lawan mainnya saya kira kan kita udah ngobrolnya udah enak, jadi kayak improvisasi buat dialognya itu juga gampang. Oh, berarti masih ada improvisasinya. Berarti Iya, dari iya, dialognya, MV-nya. Betul. Karena emang akhirnya kalau ada improvisasinya juga kelihatannya juga lebih natural gitu nggak sih, ngebawainnya juga gitu kan. Betul. Sekarang kita mau ngomongin tentang MV-nya ya. Betul. Kalau MV1, MV2 itu adalah lanjutan MV pertama. Nah, ini kita kan ada sedikit perbedaan nih antara dari makna lagunya. Ceritanya kan kita kayak orang yang berbeda akhirnya ketemu dan kita ditakdirkan untuk bersama. Nah, kalau di MV-nya, ini orang sebenarnya udah sama terus berbeda, akhirnya berpisah nih. Iya. Ini sebenarnya dari MV-nya itu lanjutan dari lagunya tuh gimana sih? Kayak dulu kalian sempat punya masalah mental health yang berbeda, akhirnya merasa sama, akhirnya bersama, atau gimana tuh makna lagunya? Oke. Wah, aku dibilang mirip Nikita Mirzani. Gimana? Filter kali, Saya guys. kira. Halo, cek. Bisa aja Mas Shelly. Ada suara sih, kok kayaknya aku gitu ya. Agak putus-putus ya. Halo. Buat youngsters yang mungkin gabungan di sini, yang putus-putus siapa ya Mas? Oh, masih. Dari tadi si Sakina suaranya Kalau gimana? Oke, sekarang? udah aman?